Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Saya berdoa, insya Allah rahmat dan karunia-Nya selalu tercurah untuk kita semua, sehingga kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam belajar matematika hari ini. Peserta didik Bapak cintai, sebelum pembelajaran kita mulai, hari ini Bapak memberikan sebuah kalimat motivasi untuk kamu semua. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ini disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa untuk sukses kita butuh pengorbanan, kerja keras, dan belajar itu memang kadang-kadang pahit. Kita korban waktu, korban dana, korban pikiran, korban tenaga. Tapi kalau tidak mau merasakan itu semua, maka kita akan dihina karena kebodohan. Tetap semangat, oke? Peserta didik semuanya, kalau minggu kemarin kita udah belajar tentang kekongruenan secara umum, ya ada kekongruenan pada segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Hari ini kita khusus membahas kekongruenan pada segitiga. Selamat bertemu kembali dengan Pak Junawan yang saat ini bertugas berdinas di SMP 272 Jakarta. Walaupun ada yang menyaksikan video ini bukan siswa 272, tapi tidak ada salahnya kita saling berbagi, kita saling mengingatkan ilmu itu tanpa batas. Oke, agar pembelajaran kita hari ini punya target dan tujuan, maka sebelumnya Bapak sampaikan ini target kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti setelah proses pembelajaran selesai, diharapkan 5 hal kamu kuasai. Pertama, pengertian kongruen harus tahu. Yang kedua, syarat-syarat dua segitiga kongruen. Bisa melukis bangun segitiga yang kongruen. Menentukan ukuran sisi atau sudut pada segitiga yang kongruen, dan terakhir menyelesaikan masalah berkaitan dengan kekongruenan pada segitiga. Ingat, video ini hanyalah salah satu sumber belajar. Masih bisa belajar dari sumber yang lain, terutama buku paket. Ya, silahkan dipelajari, silahkan dibaca, dicermati. Makin banyak sumber, maka pemahaman kamu makin luar biasa. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah belajar bahwa kekongruenan itu bisa diperoleh dari translasi, refleksi, dan rotasi. Nah, hari ini Bapak ambil satu saja, yaitu dari translasi. Apabila ada segitiga ABC, lalu kita translasikan arah mendatar ke kanan dan vertikal ke atas, maka diperolehlah bayangan titik A, bayangan titik B, bayangan titik C, yang apabila kita hubungkan membentuk segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Maka segitiga awal ABC dan segitiga hasil translasi A aksen, B aksen, C aksen terlihat sama bentuknya, sama ukurannya. Sama bentuknya, sama ukurannya. Ukurannya yang mana? Ukurannya sisi dan sudut. Sisinya dan sudutnya, tentu yang bersesuaian tentunya, ya. Maka apabila ada dua buah segitiga sama bentuknya, sama ukurannya, maka dua segitiga itu dikatakan segitiga yang saling kongruen. Ini pelajaran kita kemarin. Jadi dua bangun dikatakan kongruen apabila sisi-sisi yang bersesuaian, ya, sisi-sisi yang bersesuaian, sama panjang, dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sama bentuknya, sama ukurannya. Oke,
Inilah kekongruenan. Nah, ini sudah kita pelajari minggu kemarin. Lalu pada segitiga bagaimana? Ada beberapa istimewanya pada segitiga. Karena kalau pada segi 4 ada bahasanya dan. Sisi sama panjang dan. Nah, kalau pada segitiga ada istimewanya. Kalau ketiga sisinya sama panjang, maka pasti sudutnya sama besar. Mau diukur boleh, tidak apa-apa. Kalau pada segi 4, sisi sama panjang, belum tentu sudutnya sama besar. Contohnya persegi dan belah ketupat. Sisinya sama panjang, sudutnya tidak sama. Tapi kalau pada segitiga, apabila sisinya sudah sama panjang, maka sudutnya pasti sama besar. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Sudutnya sama besar, belum tentu sisinya sama panjang. Bisa kita lihat pada segitiga sama sisi. Sudutnya selalu 60 derajat. Tapi sisinya bisa panjang, bisa pendek. Nah, selain itu, jadi ini konsep kongruen ya. Dua bangun dikatakan kongruen apabila sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini konsepnya. Tapi kalau pada segitiga ada yang tidak perlu kita buktikan. Kita sudah boleh menyimpulkan apabila diketahui beberapa hal. Yang pertama, ini apabila ada dua buah segitiga sisi yang bersesuaian sama panjang, maka kita sudutnya pasti sama besar. Kita boleh menyimpulkan kalau ada yang begini ya, dua segitiga sisi bersesuaian sama panjang, kita sudah boleh menyatakan ini kongruen walaupun kita belum tahu sudutnya, karena ini akibatnya sudutnya sama. Kalau kita ingin membuktikan, sekarang kita coba kita geser ya. Kita geser. Jadi ini namanya sisi. Nah, ini kalau kita geser lihat. Nah, sudutnya jadi sama. Kalau kita geser, kita dempetkan ya. Ini jadi berdempetan dan sudutnya sama. Jadi kalau sisinya sudah sama, maka sudutnya otomatis akan sama besar. Dilambangkan dengan sisi. Ini sifat yang pertama. Apabila ada dua buah segitiga, ketiga sisinya sama panjang, maka kita boleh menyimpulkan kedua segitiga itu kongruen. Ingat, tiga kongruen apabila memenuhi syarat sisi, sudut, sisi. Yang B. Yang C. Nah, ini. Kalau tadi dua sisi, satu sudut yang diapitnya, sekarang ada dua sudut, ada dua buah segitiga, dua sudutnya sama, dan satu sisi pada sudut itu sama panjang. Sudutnya, dua sudut sama besar, dan satu sisi pada sudut itu. Sisi di sini bukan yang di atas, tapi yang pada dua sudut itu. Apabila ketemu segitiga seperti ini, kalau kita yakin, kita dekatkan, kita dempetkan, dia akan berimpit. Maka dua segitiga ini kongruen. Syarat yang dipenuhinya disebut dengan sudut, sisi, sudut. Jadi yang pertama sisi, yang kedua sisi, sudut, sisi, yang ketiga sudut, sisi, sudut. Oke? Berikutnya, terakhir. Apabila ada dua buah segitiga, diketahui satu sisi sama panjang, dan satu sudut yang terletak pada satu sisi tersebut dan satu sudut di hadapannya. Ini sama
panjang, satu sudut pada garis itu dan sudut di depannya. Maka disebut sisi sudut-sudut. Kalau ada segitiga seperti ini, kita dempetkan pasti akan berimpit. Maka dua segitiga ini disimpulkan kongruen. Syarat yang dipenuhinya biasa disingkat sisi sudut-sudut. Atau boleh juga sudut-sudut sisi boleh. Jadi ada 4. Jadi kita tidak perlu membuktikan semua sisi. Kita tidak perlu membuktikan semua sudut. Cukup 4 tadi jenisnya tadi. Kita sudah boleh menyimpulkan dua segitiga kongruen. Oke? Nah, kalau sudah ada 4 diingat tadi ya. Nah, ini. Sisi. Kenapa? Karena AB sama dengan AD, BC sama dengan CD, dan AC ini sisi persekutuan. Maka kedua segitiga itu kongruen, syarat yang dipenuhinya adalah sisi. Oke? Lanjut. Ada segitiga ABC, ada segitiga ABD. Sudut A dan sudut B sama besar. Sisi AC dan BD sama besar. Segitiga ABC dan segitiga ABD kongruen. Nah, dari 4 syarat tadi yang dipenuhi, yang mana? Mana yang dipenuhi? Oke, kita bisa. Nah, kelihatan. Ingat? AB, tadi awalnya AB ini sama. Namanya sisi persekutuan. BC sudah diketahui sama. Sudut A dan B sama. Maka ABC dan ABD kongruen. Syarat yang dipenuhi adalah kelihatan dari sini. Sisi sudut sisi AB dengan ini sama. Gimana? Jelas? Jelas ya? Ya, C, ABC, dan POT. Oke, itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Hanya begini. Diketahui segitiga PQR kongruen dengan segitiga KLM. Sudut P sama dengan sudut L dan sudut R sama dengan sudut K. Gimana cara menyelesaikan soal begini? Buat sketsa gambar. Ini gambar kita bikin sendiri. Nah, gambar PQR dan KLM. Kasih tanda. Sudut P sama dengan sudut L. Kasih tanda bulat boleh. Sudut R sama dengan sudut K, kita kasih tanda silang. Mana sisi yang sama panjang? Sisi yang sama panjang, sisi yang bersesuaian. Mana sisi yang bersesuaian? Sisi yang letaknya di depan sudut yang sama besar. PQ di depan sudut silang nih, berarti PQ dengan LM. PQ. QR di depan sudut tanda bulat. Berarti QR sama dengan KM. Nah, inilah dia. PQ dan LM sama panjang. QR di depan bulat dengan KM. PR di depan sudut yang nggak ada tandanya. Berarti sama dengan KL. Berarti jawabannya adalah QR sama dengan KM. Kebalikan dari contoh nomor 3 tadi. Jadi kita mencari pasangan sisi yang bersesuaian. Oke? Itu yang perlu kita pelajari hari ini. Terasa masih kurang, maka peserta didik boleh mencari, membaca, mengamati dari sumber-sumber yang lain untuk meningkatkan pemahaman kamu
Sekian pertemuan kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan banyak keluyuran karena wabah COVID-19 lagi sangat tinggi sekali penularannya. Sekian, terima kasih.